Selamat malam saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Mari kita mengawali Misa Ekaristi Kudus kita pada malam hari ini dengan menyanyikan lagu pembukaan Puji Syukur 366. Firman Allah yang tersurat dalam kitab mulia disampaikan pada umat agar hidup imannya. Pujian bagimu Tuhan atas firman-Mu. Pujian bagimu Tuhan atas firman-Mu. Firman-Mu tertabur luas dikenal manusia, namun acap tak berbuah, tak terawat dan lenyap. Sirami ya Allah hati kami umat-Mu. Sirami ya Allah hati kami umat-Mu. Firman Allah kebenaran menyinari yang gelap. Bila tidak diamalkan, sia-sia jadinya. Bantulah umat-Mu menghayati firman-Mu. Bantulah umat-Mu menghayati firman-Mu. Pada perayaan Ekaristi malam hari ini, kita mendoakan saudari-saudara yang membutuhkan doa-doa kita. Bagi Bapak Jeffrey Hongadi yang lagi terbaring di rumah sakit, semoga Tuhan menolong dan menyembuhkannya. Juga kita mengenang dan mendoakan saudari-saudara yang telah meninggal dunia. Oma atau Mama Maria Mardiana Tuhunan yang dipanggil Tuhan 15 tahun yang lalu. Untuk Mama Chiang Siohao dipanggil Tuhan 2 tahun yang lalu. Untuk Yohanes Fong Pangliang dipanggil Tuhan 11 tahun yang lalu. Dan Elizabeth Leong Bo Siu dipanggil Tuhan 12 tahun yang lalu. Juga kita bersyukur dan bergembira dengan Pastor Vikep Makassar, Pastor Alex Lete yang merayakan ulang tahun imamat ke-38 pada hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Saudari-saudara yang terkasih, pada hari ini bersama seluruh gereja kita merayakan hari Minggu biasa yang ke-22. Juga sekaligus kita membuka bulan September besok yang kita kenal juga sebagai bulan Kitab Suci Nasional. Gereja Katolik di Indonesia setiap bulan Desember mengajak kita semua untuk memberi perhatian yang lebih pada kitab suci
melalui kegiatan-kegiatan membaca, merenungkan, mendalami, dan terutama melaksanakan apa yang tertulis di dalamnya. Dengan membaca dan merenungkan kitab suci, kita diajak untuk semakin mengenal Allah yang mencintai kita, untuk semakin mengenal Allah yang adil, dan juga berbagi cinta kasih Allah itu kepada orang-orang di sekitar kita. Mari saudari dan saudara, kita mohon petunjuk dari Allah sebagaimana yang akan kita dengarkan dalam bacaan-bacaan hari ini. Dan semoga hidup kita, doa-doa kita, perbuatan-perbuatan baik kita berkenan kepadanya. Di awal perayaan ini kita menyadari kerapuhan, kelemahan, dan dosa-dosa kita. Oleh karena itu, kita mohon ampun kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga, Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluluhkan Dikau, kami
bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau tidak menghendaki umat-Mu binasa. Engkau menyelamatkan kami dengan menganugerahkan kehidupan yang kekal. Semoga kami taat pada sabda-Mu dengan cara yang hidup yang adil dan benar, dan beribadah kepadamu dengan hati yang tulus, serta semangat kerendahan hati untuk membaktikan seluruh hidup kami kepada penyelenggaraanmu yang membebaskan. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kitab Ulangan. Di padang gurun seberang sungai Yordan, Musa berkata kepada bangsanya, "Hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian, kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaan dan akal budimu di mata bangsa-bangsa. Begitu mendengar segala ketetapan ini, mereka akan berkata, "Memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi." Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekatnya seperti Tuhan Allah kita setiap kali kita berseru kepadanya? Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan yang demikian adil seperti seluruh hukum yang kubentangkan kepadamu pada hari ini? Demikianlah sabda Tuhan. Dalam kemah
berpegang pada sumpah walaupun rugi. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Orang yang tidak meminjamkan uang dengan makan riba dan tidak menerima suap melawan orang bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Bacaan dari surat Rasul Yakobus. Saudara-saudaraku yang terkasih, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan pertukaran. Atas kehendaknya lah sendiri, Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya pada tingkat yang tertentu kita menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Ibadah sejati dan tidak bercela di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemari oleh dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Tuhan bersamamu.
Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan terlebih dahulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawab Yesus kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara yang terkasih, hari ini kita memasuki hari Minggu biasa ke-22. Sekaligus dalam perayaan ini kita mengawali bulan Kitab Suci Nasional. Selama bulan September ini gereja mengajak kita untuk semakin mencintai Kitab Suci. Mencintai Kitab Suci dengan membacanya, mencari maknanya dalam hidup hari-hari, merenungkannya, dan kemudian mengamalkannya dalam kata, terutama perbuatan. Selain itu, gereja mengajak kita untuk secara bersama-sama belajar tentang Kitab Suci melalui kelompok basis umat beriman masing-masing. Ada rukun, ada wilayah, ada paroki, juga ada kelompok-kelompok kategorial, katekese berjenjang, sekami, orang muda Katolik, lansia, dan lain sebagainya. Juga dalam kelompok-kelompok spiritual, kelompok-kelompok doa yang ada, dan mungkin kita bergabung di dalam kelompok itu. Maksud dan tujuan dari semua gerakan tersebut bermuara pada pengenalan dan pemahaman yang lebih dalam tentang Allah dan kehendaknya. Santo Hieronymus pernah berkata, tidak tahu tentang Kitab Suci berarti tidak tahu tentang Kristus.
tahu tentang kitab suci itu minimal pernah lihat. Ya, kalaupun sudah pernah lihat minimal pernah pegang. Ya, tahu bahwa yang dibuka paling pertama itu adalah kitab Kejadian. Dan juga tahu bahwa yang paling terakhir itu adalah kitab Wahyu. Kata terakhir dalam kitab suci itu Bapak Ibu Saudari-saudara apa? Biasa lo kita doakan. Kata terakhir dalam kitab suci berarti cocok selama bulan September ini baca kitab suci. Ya, jangan hanya diberkati, pastor berkati dulu kitab suci gue. Ya, tetapi juga dibaca, direnungkan dan terutama diamalkan. Kata terakhir, amin. Ya, mudah-mudahan saya tidak salah. Nanti tolong diperiksa. Saudari-saudara yang terkasih, sabda Tuhan pada hari Minggu ini membantu kita untuk mencintai sabda Tuhan dan melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Dalam bacaan pertama, Musa mengatakan kepada umat Israel yang ia gembalakan, "Hai orang Israel, dengarkanlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan kepadamu. Jangan kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, yang kusampaikan kepadamu. Lakukanlah dengan setia, sebab itu yang menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa." Jadi pesannya jelas. Dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan. Mendengar. Maka Bapak Ibu, sikap liturgi yang baik dan benar saat liturgi sabda dalam gereja Katolik itu adalah mendengarkan. Kita mungkin membawa kitab suci, kita mungkin membawa buku-buku renungan, tetapi Tuhan meminta kita untuk mendengarkan. Lalu setelah mendengarkan, apa yang harus dibuat? Lakukanlah itu supaya kamu hidup dan kemudian memasuki negeri yang diberikan Tuhan kepadamu. Dalam teks ini Musa mau menegaskan bahwa peraturan dan ketetapan dari Tuhan, sabda Tuhan itu dilaksanakan secara utuh dan total. Tidak hanya sebagian, tidak hanya setengah-setengah, tidak hanya sedikit-sedikit. Sabda Tuhan itu dilaksanakan dengan utuh dan total. Diambil semuanya, didengarkan semuanya, dan juga dilaksanakan semuanya. Mendengarkan dan melaksanakan sabda Tuhan harus dilakukan dengan ukuran kualitas yang paling tinggi. Saudari-saudara yang terkasih, selanjutnya Tuhan Yesus dalam bacaan Injil memberi kritik tajam, ya, kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang hanya berpegang teguh pada adat istiadat manusia. Tentu saja apa yang menjadi pegangan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini perlu kita lihat ke belakang bagaimana sejarahnya, bahwa apa yang disampaikan oleh Tuhan kemudian dilembagakan dalam peraturan-peraturan, dalam hukum-hukum yang harus ditaati oleh orang-orang Yahudi. Contoh misalnya pada hari Sabat tidak boleh jalan lebih dari sekian ribu langkah. Lalu yang kita dengarkan dalam Injil hari ini, kalau mau makan itu harus cuci tangan. Pulang dari pasar tidak hanya membasuh tangan, tetapi membasuh seluruh diri. Dan banyak peraturan-peraturan serta ketetapan-ketetapan yang lain yang kemudian itu dibuat menjadi sebuah sistem, dibuat menjadi adat istiadat yang sangat-sangat ditonjolkan oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat pada zaman itu. Kemudian hal ini memicu kritikan Yesus. Mengapa? Karena kebiasaan yang ditonjolkan menghilangkan nilai utama, nilai cinta kasih, nilai kebenaran, hukum cinta kasih yang menjadi inti dari setiap sabda yang disampaikan, yang keluar dari mulut Allah. Sekali lagi, Yesus tidak mengkritik tentang isi dari sabda, tetapi bagaimana sabda itu kemudian
dibuatkan sistem tertentu, dibuat menjadi adat istiadat kebiasaan yang justru menghilangkan nilai dari sabda itu. Kita jangan pernah lupa bahwa sabda Allah, bahwa sabda Tuhan, inti dan poin utamanya adalah hukum cinta kasih. Dan hukum cinta kasih ini kemudian hilang. Karena yang harus dibuat, kamu harus begini, kamu harus begitu. Kalau kamu tidak begini, kamu akan seperti itu. Itu yang dikritik oleh Yesus. Saudari-saudara yang terkasih, tentu saja apa yang dibuat oleh Yesus dan murid-muridnya itu adalah batu sandungan, adalah skandal. Karena kebiasaan masyarakat setempat diabaikan. Dan Yesus mempertontonkan itu di hadapan semua orang. Dan dalam arti tertentu apa yang dibuat Yesus itu bisa memicu perlawanan orang-orang, bisa memicu pertentangan di antara orang-orang Yahudi sendiri. Maka orang-orang Farisi dan ahli Taurat sebagai orang yang teguh dalam hidup beragama, mereka coba membandingkan diri dengan para murid Yesus. Khususnya dalam hal sepele tadi ya, mencuci tangan sebelum makan. Maka mereka menjebak Yesus dengan sebuah pertanyaan. Kenapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis? Mereka tidak bertanya tentang apa yang dibuat oleh Yesus, tetapi mereka bertanya tentang apa yang dibuat oleh murid-murid Yesus. Ini kan pertanyaan jebakan. Tembaknya ke kiri, kenanya ke kanan. Menembak murid-murid Yesus, tetapi yang mau disasar adalah Yesus. Yesus kemudian menjawab dengan sangat keras dan tegas. Benarlah nubuat Nabi Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Perintah Allah diabaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Saudari-saudara yang terkasih, kata-kata Yesus ini membuat kita harus bertumbuh, berkembang sebagai orang-orang yang benar di hadapan Allah. Artinya, setiap kali kita berdoa, setiap kali kita memuji Tuhan, setiap kali kita masuk dalam saat-saat teduh, saat-saat intim kehidupan kita dengan Allah, akal budi kita, perkataan kita, jiwa dan raga kita harusnya selaras dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Apa yang kita doakan, apa yang kita angkat kepada Tuhan sebagai pujian, sinkron dengan hati kita. Jangan sampai mulut kita memuji Tuhan, tetapi hati kita sebenarnya jauh darinya. Maka pada akhir perikop Injil, Yesus mengatakan bahwa bukan hal yang masuk ke dalam diri orang itu yang menajiskan, melainkan hal yang keluar dari dalam diri orang itu. Mengapa? Yesus menegaskan, sebab dari dalam diri seseorang muncul segala pikiran yang jahat. Bukan apa yang dia makan, bukan apa yang masuk dalam dirinya, bukan apa yang ia pakai, bukan apa yang kelihatan dari luarnya, tetapi apa yang keluar dari dirinya, entah pikirannya, entah apa yang ia katakan, apa yang ia ungkapkan, itulah yang menajiskan. Yesus menyebut beberapa contoh. Pikiran yang jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, dan kebebalan. Ya, semua yang jahat ini timbul dari hati kita, timbul dari pikiran kita. Lalu saudari-saudara yang terkasih, apa yang harus kita lakukan? Hal pokok yang dapat ditemukan dari ketiga bacaan yang sudah kita dengarkan tadi adalah: pertama, pertobatan batin atau metanoia. Orang perlu sekali lagi untuk terus-menerus membangun pertobatan dalam hidupnya. Karena pertobatan
untuk seorang beriman tidak terjadi hanya pada masa-masa tertentu saja. Jangan hanya bertobat nanti kalau mau masak Prapaskah. Ya. Jangan hanya bertobat nanti kalau sudah mau menjelang Natal. Jangan hanya mau bertobat kalau sudah mau menikah. Jangan hanya mau bertobat kalau misalnya membutuhkan sesuatu dari Allah. Tetapi pertobatan itu terjadi terus-menerus. Dengan demikian kita bisa mengubah kiblat hidup kita. Kita bisa mengubah pola pikir kita, pola hati kita untuk selaras dengan apa yang disabdakan Tuhan. Pertama, pertobatan. Lalu yang kedua, kita diajak untuk menjadi pelaku firman. Setiap hari kita mendengarkan firman. Entah itu dalam misa harian, entah itu melalui misa yang kita hadiri secara langsung, entah itu mungkin kita hanya dengarkan melalui renungan-renungan di media-media sosial, entah itu melalui teks-teks yang kita kirim, kita share ke banyak orang melalui WA, Telegram, Facebook, dan lain sebagainya. Semua itu baik dan penting, karena dengan demikian kita berbagi sabda Tuhan. Tetapi itu tidak cukup. Santo Yakobus dalam bacaan kedua mengharapkan agar kita juga dapat menjadi pelaku firman. Karena kalau kita hanya mendengarkan firman tanpa melakukan firman, Yakobus mengatakan dengan keras, kita menipu diri sendiri. Jadi firman Tuhan tidak hanya menjadi kata yang didengar, tetapi dilaksanakan di dalam hidup kita setiap hari. Lalu yang ketiga, perbuatan-perbuatan kita setiap hari haruslah perbuatan-perbuatan kasih yang menjadi perwujudan bagaimana firman yang sudah kita dengarkan dapat kita buat dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam semua yang baik dan benar yang kita rencanakan, yang kita lakukan, yang kita laksanakan setiap hari. Kalau perlu, pikiran kita itu Katolik, mata kita itu Katolik, hidung kita itu Katolik, mulut kita Katolik, tangan kita Katolik, perut kita Katolik, kaki kita Katolik, semua diri kita ini Katolik. Amin. Untuk orang muda, pacarnya juga Katolik. Oh, ada yang tunduk-tunduk. Artinya apa? Sabda Tuhan yang kita dengar sebagai orang beriman, sebagai orang Katolik, sungguh menjadikan diri kita orang Katolik yang sejati. Orang Katolik yang sesungguhnya, yang tidak hanya mendengarkan firman, tetapi melakukan firman dalam hidup kita setiap hari. Firman yang sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Setiap kali kita doakan ini dalam doa Angelus, harus sungguh-sungguh terwujud dalam kehidupan kita. Firman Tuhan menjadi nyata dalam perbuatan kasih. Maka seorang pelaku firman adalah orang yang bertindak dalam kasih, karena Allah adalah kasih. Dia juga bijaksana, maka seorang pelaku firman adalah juga orang yang bijaksana. Dengan berbagai macam keutamaan Kristiani yang lain, kita berusaha mewujudkan, melakukan firman itu dalam hidup kita. Dengan demikian, meminjam apa yang menjadi perumpamaan Yesus pada kesempatan yang lain. Kalau kita sungguh-sungguh menjadi pelaku firman, kita akan menjadi seperti rumah yang berdiri di atas batu, yang tidak akan goyah, goncang, apalagi rubuh ketika ada ombak, ketika ada tantangan, ketika ada kesulitan merasuk dalam hidup kita. Maka saudari-saudara yang terkasih, terimalah dengan penuh sukacita sabda Allah yang didengarkan. Renungkanlah dengan penuh kebahagiaan sabda yang sudah didengarkan, dan laksanakanlah semuanya itu dengan penuh kasih. Jadilah pelaku-pelaku firman yang baik dan benar. Ingatlah pesan ini. Orang Katolik yang sejati adalah seorang pelaku sabda, tidak hanya pendengar sabda. Orang Katolik yang sejati adalah mereka yang membiasakan kebenaran, yaitu sabda Allah, bukan membenarkan kebiasaan yang bisa jadi keliru. Tuhan memberkati kita.
Saudari-saudara, mari kita bangkit berdiri, kita bersama-sama menyegarkan ikrar pembaptisan kita dengan berdoa. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa kepada Allah, Bapa kita, pemberi segala anugerah, agar selalu boleh menaati hukum-hukumnya tanpa ketakutan, tetapi dengan sikap bebas seperti Kristus. Marilah mengatakan kepadanya, Bapa, jadilah kehendak-Mu. Bagi gereja, ya Bapa, semoga gereja tidak tergoda untuk menggantikan Injil dengan upacara-upacara serta hukum-hukum buatan manusia, tetapi menuntun umat kepada kebebasan, kelemah lembutan, dan cahaya Kristus. Marilah kita berdoa. Bapa, jadilah kehendak-Mu. Bagi para pemimpin negara di dunia ini, ya Bapa, ilhamilah para pemimpin untuk membuat undang-undang yang bijaksana bagi bangsa mereka, yang menjamin kebebasan dan keadilan bagi setiap warga. Marilah kita berdoa. Bapa, jadilah kehendak-Mu. Bagi orang yang bukan Kristiani, ya Bapa, semoga orang-orang yang bukan Kristiani pun mengenal hukum Allah yang tersirat dalam hati mereka, serta mencapai keselamatan karena ketulusan hidup mereka, serta cinta kasih bagi sesama. Marilah kita berdoa. Bapa, jadilah kehendak-Mu. Bagi mereka yang terkejut dengan munculnya hal-hal baru dalam gereja, ya Bapa, semoga mereka yang terkejut itu dapat menghargai usaha-usaha umat Allah untuk menghayati iman akan Kristus dengan cara yang lebih sesuai dengan keadaan zaman. Marilah kita berdoa. Bapa, jadilah kehendak-Mu. Bagi kita semua yang merayakan Ekaristi ini, ya Bapa, semoga Yesus, Tuhan kami, mengajarkan kepada kami bahwa kasih adalah intisari hukum dan perintah-perintah, dan bahwa kasih sejati tahu dan mau untuk saling melayani. Marilah kita berdoa. Bapa, jadilah kehendak-Mu. Bagi saudari-saudara yang memohon doa-doa kita, bagi Pastor Alex Lete, Vikep Makassar yang merayakan ulang tahun imamat pada hari ini ke-38. Ya Bapa, semoga gembala yang telah Engkau panggil dan Engkau pilih untuk menjadi gembala di tengah-tengah kawanan umat-Mu, senantiasa Engkau anugerahkan kesetiaan dalam imamat, dalam pelayanan. Dan semoga pastor kami ini selalu sehat, selalu gembira dalam menjalani hidupnya setiap hari. Semoga Engkau menganugerahkan pula kesehatan jiwa dan raga, semangat, sukacita dan kegembiraan baginya. Marilah kita berdoa. Bapa, jadilah kehendak-Mu. Bagi saudari-saudara yang sedang sakit, teristimewa bagi Bapak Jeffrey Hongadi yang terbaring di rumah sakit. Ya Bapa, semoga sebagaimana putra-Mu mewartakan kabar gembira dengan menyembuhkan orang-orang sakit, kami mohon pula agar Engkau menyembuhkan Bapak Jeffrey Hongadi bersama dengan siapa saja yang sedang dirawat di rumah sakit, dirawat di rumah, maupun orang-orang yang sedang sakit. Sembuhkanlah mereka, kuatkanlah mereka, dan semoga mereka dapat membawa
penderitaan ini dan menyatukannya dengan penderitaan Kristus sendiri. Semoga perawatan para medis dan semua orang yang berniat baik menemani serta menjaga mereka juga menjadi saluran tanda kasih dan penyertaan-Mu baginya. Marilah kita berdoa. Bapa, jadilah kehendak-Mu. Bagi mereka yang telah meninggal dunia, Yohanes Fong Pangliang, Elizabeth Leong Bo Siu, Chiang Siu Hao, Maria Mardiana Tuhunan, maupun saudari-saudara kita yang telah meninggal dunia. Ya Bapa, terimalah saudari dan saudara kami ini dalam keabadian. Sambutlah mereka dalam sukacita surgawi. Semoga mereka mendapat tempat di dalam kerajaan-Mu, menjadi pendoa bagi kami yang masih bersiarah di dunia ini. Dan semoga keluarga yang ditinggalkan senantiasa dikuatkan dalam iman, harapan, dan kasih. Marilah kita berdoa. Bapa, jadilah kehendak-Mu. Kita mempersembahkan doa, permohonan, dan intensi pribadi dalam hati masing-masing. Marilah kita berdoa. Bapa, jadilah kehendak-Mu. Tuhan Allah kami, semoga kami tidak hanya mendengar sabda-Mu, tetapi melaksanakannya hari demi hari, karena kekuatan yang diberikan oleh Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Puji syukur 377.
Berdoalah saudari dan saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, semoga roti dan anggur yang kami persembahkan kepadamu ini berkenan kepadamu, sehingga kami yang mempersembahkannya juga mendapat kekuatan dan peneguhan untuk mempersembahkan hidup kami kepadamu dengan cara hidup yang baik, benar, dan adil, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu, Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus itu, bala malaikat yang bersuka cita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon, perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau, sebab dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu, dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagimu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya, kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal,
yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gereja-Mu dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah putra-Mu, dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan oleh-Nya menjadi persembahan abadi bagi-Mu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihan-Mu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul-Mu yang kudus dan para martir-Mu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapan-Mu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gereja-Mu yang sedang bersiara di bumi ini dalam iman dan cinta kasih, bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus, Uskup kami Yohanes, Uskup Koadjutor kami Fransiskus, bersama semua uskup dan semua rohaniwan, serta seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat-Mu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagi-Mu semua anak-Mu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudari-saudara kami yang telah meninggal dan semua orang yang berkenan pada-Mu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui Dia Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti
bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari setiap gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Marilah kita saling memberikan salam damai. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berilah kami damai, berilah damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Puji syukur 423. Aku rindu akan Tuhan dalam sakramen terkudus. Aku rindu menerima Yesus Allah manusia. Yesus, Yesus datanglah. Yesus tinggal di hatiku. Aku amat bahagia. Yesus sungguh sahabatku dalam suka, dalam duka. Yesus kau sahabatku. Salam tubuh yang mulia, salam darah yang berharga. Kau menghapus dosa dunia dalam wafatmu di salib. Puji syukur bagimu. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena anugerah keselamatan yang boleh kami terima lewat sakramen cinta kasih-Mu, yang menguatkan kami untuk menjadi pelaksana sabda-Mu. Kuatkanlah kami selalu dalam menjalankan tugas-tugas kami sebagai pewarta sabda-Mu, dan karuniakanlah kami kebijaksanaan-Mu, sehingga kasih, kedamaian, dan keadilan berkembang dimanapun gereja-Mu hadir, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Pengumuman gereja Sabtu, Minggu 31 Agustus dan 1 September 2024. 1. Pengumuman kolekte. Kolekte gereja 24 dan 25 Agustus 2024 $16.373.000. Kolekte pemeliharaan gereja $661.000. Kolekte perkawinan $1.760.000. Kolekte misa requiem 2 kali $2.003.000. Gerbu $1.317.000. Sumbangan pemeliharaan gedung NN $500.000. Sumbangan untuk Gua Maria NN $10 juta. Frendi Joseph $500.000. Adrian Joseph $500.000. Felicia Joseph $500.000. Mikhail Yosef $500.000. Atas sumbangannya kami ucapkan terima kasih. 2. Kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 20.00 di aula lantai 1. 3. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan Teddy Octavianus Konardi dan Yunita Chandra, pengumuman pertama. Gabriel Wendy Limawa dan Frisye Camelia Rumagit, pengumuman pertama. Simplicius Lahut dan Maria Nona Nersi Nere, pengumuman pertama. Bagi yang mengetahui adanya halangan perkawinan tersebut, mohon disampaikan kepada pastor di paroki Andalas. 4. Pertemuan Krisma diadakan setiap hari Rabu pukul 6 sore sampai setengah 8 malam. Penerimaan calon Krisma telah ditutup. 5. Baptisan kategori bayi sampai dengan kelas 2 SD dilaksanakan pada Minggu 15 September 2024. Bagi yang ingin mendaftarkan anaknya untuk dibaptis, silakan di kantor sekretariat pada hari Senin sampai Sabtu pukul 8 pagi sampai jam 2 siang
dengan membawa fotokopi surat nikah gereja orang tua dan fotokopi akte lahir anak. Pendaftaran terakhir pada tanggal 14 September pukul 12 siang. 6. Pertemuan lansia akan diadakan pada hari Sabtu 7 September 2024 pukul 9 pagi di Aula Lantai 1. Sesudah pertemuan akan diadakan terapi longevitologi bagi umat yang membutuhkan. Demikian pengumuman paroki minggu ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Saudari dan saudara, terima kasih kehadiran kita dalam Ekaristi ini. Terima kasih untuk semua yang telah mengambil bagian dalam perayaan ini. Dan kita menutup dengan memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga damai Allah yang melampaui segala pengertian menjaga hati dan budi saudara dalam pengetahuan dan cintanya, serta putranya Tuhan kita Yesus Kristus. Dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus, turun atas saudara dan menetap senantiasa. Saudari-saudara, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah. Aku dengar bisikan suaramu menggema lembut di dalam batinku. Sungguh engkau sahabatku, jikalau engkau menaati perintahku. Pergilah dan sebarkanlah kabar sukacitaku. Sampai akhir zaman aku sertamu. Bukanlah engkau yang memilihku, melainkan aku yang memilihmu. Kini aku serahkan tugas supaya engkau menghasilkan buah limpah. Pergilah dan sebarkanlah kabar sukacitaku sampai